Coba amati tempat tinggal kalian. Apakah ada meja atau bangku yang terbuat dari kayu? Kayu merupakan salah satu sumber daya alam kehutanan. Selanjutnya, amati kendaraan bermotor yang kita gunakan untuk berpergian. Kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dapat bergerak karena menggunakan bahan bakar bensin. Bensin merupakan salah satu sumber daya alam pertambangan. Masih banyak lagi sumber daya alam yang kita manfaatkan sehari-hari. Nah, bagaimanakah potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Kayu yang digunakan untuk pembuatan meja dan kursi berasal dari berbagai jenis pohon. Salah satunya adalah pohon jati. Pohon jati merupakan pohon yang tumbuh di hutan musim atau hutan yang dipengaruhi oleh pergantian musim. Sementara itu, bahan bakar kendaraan kita adalah bensin yang merupakan salah satu bentuk hasil pengolahan minyak bumi yang didapatkan dari kegiatan pertambangan. Hasil hutan dan tambang merupakan dua bentuk sumber daya alam. Definisi hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Kesatuan ekosistem tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Sementara itu, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia. Provinsi Papua adalah provinsi dengan hutan lindung terluas di Indonesia dengan luas 7,8 juta hektar pada tahun 2019. Kemudian, diikuti hutan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur seluas 2,8 juta hektar. Persebaran sumber daya alam kehutanan. Terdapat beberapa jenis hutan yang tersebar di berbagai wilayah yang berbeda. Berikut adalah 8 jenis hutan beserta persebarannya di Indonesia. Pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan belantara atau hutan lebat dengan tumbuhan yang sangat bervariasi dengan tingkat kerapatan tumbuhannya yang cukup tinggi. Hutan hujan tropis banyak berada di wilayah dengan curah hujan tahunan yang tinggi, yaitu 1.750 hingga 2.000 mm per tahun, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Hutan hujan tropis memiliki beragam variasi tumbuhan, bahkan 170.000 dari 250.000 spesies makhluk hidup di bumi terdapat di hutan hujan tropis. Karakteristik khas dari hutan hujan tropis adalah vegetasi dengan daun lebar dan pepohonan yang tergolong tinggi sehingga berbentuk kanopi dari tajuk-tajuk perpohonan. Akibatnya, sinar matahari tidak dapat sampai ke permukaan tanah di hutan hujan tropis. Di Indonesia, hutan jenis ini dapat ditemukan di hampir sebagian besar pulau, termasuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kedua, hutan musim. Hutan musim disebut juga dengan hutan monsun karena hanya ditemukan di wilayah yang iklimnya dipengaruhi oleh pergantian musim. Pepohonan hutan musim akan menggugurkan daunnya atau meranggas ketika musim kemarau tiba untuk mengurangi penguapan. Dengan demikian, pepohonan tetap dapat hidup meskipun kondisinya sulit air. Selanjutnya, daun-daun pepohonan di hutan musim akan tumbuh kembali pada musim hujan. Hutan musim sering dinamakan sesuai dengan pepohonan yang dominan. Misalnya, hutan musim yang didominasi oleh pohon pinus akan disebut sebagai hutan pinus. Sementara itu, hutan musim yang didominasi oleh pohon jati akan disebut sebagai hutan jati. Hutan musim dapat ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara. Ketiga, hutan hujan pegunungan. Hutan hujan pegunungan adalah hutan yang pohon-pohonnya selalu menghijau dan tidak pernah menggugurkan daunnya. Hutan hujan pegunungan memiliki kesamaan dengan hutan hujan tropis. Tetapi,
Letak serta karakteristik pepohonan dan tumbuhan di dalamnya berbeda. Hutan pegunungan terletak di tempat yang tinggi sehingga permukaan pepohonan dan tanahnya banyak ditutupi lapisan lumut. Selain ditutupi lumut, pepohonan di hutan pegunungan juga banyak digelayuti oleh epifit atau tumbuhan yang hidup dengan menumpang pada tumbuhan lain seperti anggrek. Contoh tanaman yang banyak ditemukan di hutan hujan pegunungan adalah jemuju, rasa mala, dan ki putri. Banyaknya jenis tumbuhan ini disebabkan oleh adanya hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi di daerah pegunungan akibat naiknya udara yang mengandung uap air sehingga menyebabkan penurunan suhu di pegunungan, dan terjadinya kondensasi yang berakibatkan pada terjadinya hujan. Di Indonesia, hutan hujan pegunungan ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Keempat, hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan berupa padang rumput yang banyak ditumbuhi semak-semak atau perdu dan diselingi oleh pepohonan. Hutan sabana terbentuk di wilayah dengan curah hujan yang relatif rendah, yaitu kurang dari 1.200 mm per tahun, dengan suhu udara hangat sepanjang tahun. Akibatnya, di wilayah hutan sabana masih dapat ditemukan semak belukar dan beberapa pepohonan. Hutan sabana ini banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Kelima, hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan di wilayah dengan tanah aluvial atau tanah yang terbentuk karena pengaruh sungai. Saat sungai terisi penuh, air sungai akan meluap dan menggenangi wilayah di sekitar sungai. Selanjutnya, saat debit sungai kembali normal, air yang meluap terjebak di permukaan bumi yang berbentuk cekungan sehingga air sungai ini tertampung dalam waktu yang lama. Di sanalah akan terbentuk hutan rawa yang selalu tergenang oleh air tawar. Contoh tumbuhan yang hidup di hutan rawa adalah tanaman air, seperti eceng gondok dan semanggi. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis pepohonan yang mampu beradaptasi di daratan yang selalu tergenang air. Jenis pohon ini memiliki akar lutut yang tunasnya terendam di air dengan ketinggian mencapai 50-60 meter. Contohnya adalah pohon ramin, resak, rengas, dan jelutung. Hutan rawa dapat ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera serta dataran rendah Pulau Kalimantan dan Papua. Keenam, hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki banyak sebutan lain seperti hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, ataupun hutan bakau. Hutan mangrove adalah hutan khas di daerah tropis yang memiliki pantai dengan ombak yang tidak kuat atau tenang, berlumpur, dan sedikit berpasir. Hutan ini disebut sebagai hutan mangrove atau hutan bakau karena didominasi tumbuhan bakau yang berfungsi untuk mencegah abrasi laut. Selain itu, bakau berperan sebagai rumah bagi biota perairan payau seperti ikan, udang, dan kepiting. Hutan mangrove dapat dijumpai di dataran rendah pantai di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Ketujuh, hutan gambut. Hutan gambut adalah hutan yang tumbuh di atas tumpukan bahan organik hasil pembusukan bahan organik, seperti tumbuhan-tumbuhan yang mati, sehingga membentuk tanah organosol atau histosol. Hutan gambut selalu tergenang air tawar secara periodik dengan pH rata-rata 3,5 hingga 4 dan bergantung pada turunnya hujan. Hutan gambut kaya dengan kandungan karbon karena terbentuk dari akumulasi sisa-sisa makhluk hidup, terutama tumbuhan yang mati. Hutan jenis ini dapat ditemukan di wilayah pesisir Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Hutan lumut dapat ditemukan di wilayah Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Potensi sumber daya alam kehutanan. Berbagai jenis hutan di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara umum. Berdasarkan fungsi pokoknya,
Hutan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pertama, hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan berciri khas tertentu dengan fungsi pokok untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan hutan taman buru. Contohnya adalah kawasan hutan pelestarian alam yang terdapat di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Provinsi Bali. Hutan ini memiliki potensi keindahan alam dan keanekaragaman hayati berupa hutan mangrove, hewan darat seperti burung dan binatang merayap, serta hewan air seperti ikan, moluska, dan udang. Kedua, hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, seperti untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Contohnya adalah hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berperan sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, dan penjaga kesuburan tanah. Ketiga, hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non-kayu. Hutan produksi ini terdiri atas hutan produksi tetap atau HP, hutan produksi terbatas atau HPT, dan hutan produksi yang dapat dikonservasi atau HPK. Contoh dari hasil hutan produksi adalah kayu bulat, yaitu bagian pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan diameter 50 cm atau lebih. Indonesia menghasilkan kayu bulat dengan produksi terbesar yang diantaranya berasal dari pepohonan jenis akasia, meranti, dan rimba. Sementara itu, hasil hutan berupa non-kayu yang dihasilkan hutan produksi Indonesia antara lain bambu, rotan, manau, nira, getah pinus, getah karet, sagu, kemiri, daun kayu putih, jamur, dan asam. Contohnya adalah hutan produksi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang memproduksi kayu jati. Hutan seluas 7.869 hektar ini terdiri atas 7.669,4 hektar hutan jati dan 199,6 hektar hutan mahoni. Definisi pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis, baik secara mekanis maupun manual, di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Kegiatan pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Persebaran sumber daya alam pertambangan. Di Indonesia, terdapat banyak jenis bahan tambang dengan persebaran yang berbeda-beda. Berikut adalah 11 jenis bahan tambang dengan persebarannya masing-masing. Pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam pertambangan strategis yang tidak terbarukan. Sumber daya ini bermanfaat sebagai sumber bahan bakar seperti bensin dan solar, serta bahan bakar untuk memasak. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang besar yang terdiri atas 2 jenis, yakni cadangan potensial dan cadangan terbukti. Cadangan potensial adalah cadangan minyak bumi yang didasarkan atas data geologi dan keteknikan. Sementara itu, cadangan terbukti adalah cadangan minyak bumi yang jumlahnya sudah dibuktikan melalui analisis kuantitatif log sumur. Analisis kuantitatif log sumur adalah metode yang digunakan untuk menganalisis penyebaran cadangan hidrokarbon dan analisis produksi hidrokarbon.
Analisis tersebut terintegrasi dengan data seismik untuk menunjang upaya penentuan arah eksplorasi dan produksi di sumur tersebut. Di Indonesia, minyak bumi dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kedua, gas bumi. Gas bumi adalah gas alami di dalam bumi yang berasal dari organisme tumbuhan dan hewan. Kondisi tekanan dan temperatur tinggi mengubah organisme menjadi fase gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak bumi. Gas bumi merupakan salah satu jenis energi primer di Indonesia, sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan pembangkit listrik dan bahan bakar rumah tangga. Gas bumi dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ketiga, batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Batu bara bermanfaat sebagai sumber tenaga pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, industri semen, industri kertas, dan industri lainnya. Batu bara di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Keempat, emas. Emas adalah salah satu dari logam mulia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Keberadaan emas berasosiasi dengan tumbuh intrusi, patahan, dan zona alterasi. Tubuh intrusi adalah terobosan batuan beku dari sistem magma di bawah permukaan bumi. Batuan beku tersebut merupakan magma yang membentuk di bawah permukaan bumi sebelum mencapai permukaan bumi. Sementara itu, zona alterasi merupakan zona tempat terjadinya perubahan komposisi mineral suatu batuan secara fisik dan kimia akibat adanya reaksi dari larutan hidrotermal. Emas banyak digunakan dalam bidang ekonomi seperti sebagai standar moneter, investasi, dan industri. Emas dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kelima, tembaga. Tembaga adalah sumber daya alam mineral logam yang terbentuk secara magmatik. Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme, yaitu pembentukan mineral akibat pengaruh temperatur dan tekanan yang sangat rendah serta larutan magma yang terbentuk sebelumnya. Sementara itu, metasomatisme adalah perubahan kimia pada batuan yang disebabkan oleh cairan hidrotermal dan cairan lainnya. Tembaga memiliki kedekatan atau berasosiasi khusus dengan jenis mineral di sekitarnya, seperti perak, emas, timah, uranium, dan elemen tanah jarang. Tanah jarang merupakan salah satu mineral strategis yang merupakan kumpulan dari 17 unsur kimia, yaitu skandium, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, dan yttrium. Tembaga banyak digunakan untuk industri peralatan listrik seperti pada pembuatan motor listrik, instalasi listrik di rumah dan industri. Tembaga dapat ditemukan di Pulau Jawa bagian barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Keenam, bauksit. Bauksit adalah biji utama pembentukan aluminium yang terbentuk dari batuan sedimen yang berasal dari batuan beku, lempung, dan serpih. Bauksit merupakan kelompok mineral aluminium hidroksida yang dalam keadaan murni berwarna putih atau kekuningan. Bauksit digunakan pembentukan aluminium yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan,
seperti pembuatan badan pesawat, perabotan rumah tangga, dan bahan baku pembuatan keramik. Bauksit tahan terhadap panas, kuat tetapi lentur, dan mudah dibentuk. Di Indonesia, bauksit dapat ditemukan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. Ketujuh, nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultra basah. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan yang berkilat, keras, dan mulur serta tergolong dalam logam peralihan. Bahan ini dapat berubah jika terkena udara, tahan terhadap oksidasi, dan mampu mempertahankan sifat aslinya di bawah suhu ekstrim. Nikel dapat dimanfaatkan sebagai bahan paduan dalam berbagai industri logam. Selain itu, nikel juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, yaitu sebagai pelapis logam, pembentuk baja nirkarat, dan pada berbagai instrumen transmisi listrik. Nikel di Indonesia dapat ditemukan di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kedelapan, timah. Timah adalah salah satu mineral logam dengan warna putih keperakan dengan tingkat kekerasan yang rendah. Bentuknya mengilap dan mudah dibentuk. Timah memiliki beberapa manfaat seperti untuk melapisi logam, membungkus makanan, dan menjadi bahan solder. Potensi timah terbesar dapat ditemukan di Pulau Kundur, Riau sampai Pulau Belitung, bahkan Belitung dan sekitarnya. Kesembilan, intan. Intan adalah kristal dengan nilai ekonomi yang tinggi. Intan banyak ditemukan di bekas corong magma dari gunung api yang sudah tidak aktif sejak jutaan tahun lalu. Intan memiliki tingkat kekerasan yang tertinggi di antara mineral-mineral lainnya sehingga banyak dimanfaatkan sebagai perhiasan dan alat pemotong dalam industri. Di Indonesia, intan tersebar di Pulau Kalimantan dengan penambangan terbesar terletak di Martapura, Kalimantan Selatan. Kesepuluh, mangan. Mangan adalah salah satu unsur kandungan terbesar di kerak bumi yang bermanfaat untuk metalurgi atau produksi baja. Selain itu, mangan juga digunakan untuk memproduksi baterai kering, keramik, dan gelas. Di Indonesia, mangan dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kesebelas, pasir besi. Pasir besi adalah mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran mineral non-logam. Mineral opak merupakan mineral primer dari magnetit dan ilmenit yang berwarna kelam metalik. Pasir besi berasal dari batuan basaltik dan andesitik vulkanik. Pasir besi umumnya digunakan untuk industri logam besi dan industri semen. Pasir besi dapat ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Potensi sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan memiliki potensi masing-masing. Secara umum, terdapat 3 potensi sumber daya pertambangan, yaitu sebagai sumber bahan bakar, bahan baku industri, dan sumber pembangkit energi listrik. Pertama, sebagai sumber bahan bakar. Sumber daya alam hasil pertambangan dapat berperan sebagai sumber bahan bakar kendaraan, seperti minyak bumi dan gas bumi. Selain itu, sumber daya alam hasil pertambangan dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar rumah tangga seperti LPG. Untuk bahan bakar kompor. Contohnya adalah kegiatan kilang cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk mengolah minyak bumi menjadi produk minyak, seperti solar dan residu. Kedua, sebagai bahan baku industri. Sumber daya alam hasil pertambangan dapat berperan sebagai bahan baku industri. Misalnya, emas digunakan untuk bahan baku industri perhiasan. Tembaga digunakan untuk bahan baku industri yang menghasilkan peralatan listrik,
dan mangan digunakan untuk bahan baku industri baterai kering. Contohnya biji dari hasil tambang emas dan perak di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah akan diolah di Pulau Gadung, Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, sebagai sumber pembangkit energi listrik. Sumber daya alam hasil pertambangan dapat berperan sebagai sumber pembangkit energi listrik, seperti batu bara sebagai bahan pembangkit listrik tenaga uap, dan gas alam sebagai bahan pembangkit listrik tenaga gas alam. Contohnya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Jawa 7, 9, dan 10 di Banten beserta pembangunan terminal batubara untuk memenuhi kebutuhan listrik. Terdapat berbagai jenis sumber daya alam hutan seperti hutan hujan tropis, hutan musim dan hutan hujan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, hutan gambut, dan hutan lumut. Berdasarkan fungsi pokoknya, hutan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan bahan tambang. Di Indonesia terdapat banyak jenis bahan tambang dengan persebaran yang berbeda-beda. Bahan tambang tersebut antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, intan, mangan, dan pasir besi. Sumber daya alam pertambangan juga memiliki berbagai potensi, seperti sebagai sumber bahan bakar, bahan baku industri, dan pembangkit energi listrik.